misalnya kita membuat proker yang bagus tapi tidak diizinkan gitu, sengaja tentang ada kontroversi gitu atau apapun, ketika tidak ada izin itu ilegal berarti. Dan saya ketika memang acara ini bagus tetapi menimbulkan kontroversi, lebih baik nanti saja dulu gitu. Kita tahan dulu, kita olah lagi acara itu apa yang menyebabkan itu tidak diizinkan gitu. Toh kita juga harus menyesuaikan dengan perubahan yang ada gitu. Gak bisa kita, acara ini bagus loh, profitable, misalnya di sini ngundang Iwan Fals atau reggae atau apapun gitu. Kita lihat di sini, itu jadi kontroversi nanti. Mengundang Iwan Fals, kita lihat emang profitable gitu, hasilnya bisa ratusan juta lah apalah, tapi supporter ya penontonnya itu bisa merusak di fasilitas di kampus ini. Karena bisa kita lihat juga ketika kita di TV ketika masih Iwan Fals itu berpotensi banget untuk adanya kerusuhan gitu. Atau reggae itu berpotensi untuk adanya tindakan untuk mabuk-mabukan gitu, banyak kan, itu dapat nanti dapat merusak fasilitas kampus juga gitu. Ketika memang ada yang seperti itu, nah kita ganti di situ apa yang harus ditampilkan, misalnya yang dapat diterima masyarakat lah atau apapun, kita olah lagi, kemudian kita ajukan lagi bisa atau tidak. Kalau misalnya tidak ada izin jurusan, lebih baik tidak dilakukan gitu, karena nanti jatuhnya ilegal kalau saya. Terima kasih. Terima kasih Saudara Tresna. Saya kurang setuju dengan pernyataan Saudara Jiju dengan membawa-bawa Iwan Fals dan reggae, karena menurut saya itu bukan suatu pandangan atau contoh ya, karena itu sebuah seni musik. Jadi apapun jadinya itu tetap musik, dan itu sebuah kebutuhan masyarakat juga, jadi nggak bisa kita pojokkan atau kita jadikan contoh. Nah, menurut saya, dan lanjut ke pertanyaan si Tresna, program yang kontroversi yang tidak sesuai dengan jurusan, kita di sini nggak berdiri sendiri ya, kita juga di sini membawa nama jurusan kita kan, kegiatan sosial. Otomatis kita sudah melakukan program berkonsultasi dengan jurusan, dan kita mendapatkan izin tanda tangan dari kepala jurusan kita. Jika sebuah acara itu tidak menurut jurusan tidak baik dan tidak memenuhi standarisasi dari jurusan, otomatis kita harus introspeksi program kita tersebut. Apakah memang ada yang salah atau memang tidak sesuai dengan jurusan, baru kita mengajukan lagi. Tapi sebenarnya birokrasi yang baik sih dengan jurusan, supaya setiap program acara kita itu dapat terlaksana dengan baik. Mau menanggapi yang dari soal tadi musikal seni. Oke, kita berbicara musikal seni. Saya juga tahu dan saya menghargai musik itu seni. Tapi ketika itu diadakan misalnya di kampus dan yang kita undang adalah orang-orang yang sangat-sangat terkenal, jika diadakan di daerah kampus, lingkungan kampus, itu akan sangat menimbulkan adanya kerusuhan gitu. Karena saya bisa jamin di lingkungan yang banyak terdapat spot-spot untuk orang-orang melakukan tindakan-tindakan yang ini, perusahaan, karena lingkungan kampus, lingkungan pendidikan. Kecuali jika mau, misalnya mengundang Iwan Fals, oke, saya setuju dengan Iwan Fals diundang, misalnya jangan kesini, tapi kita sewa tempat yang lebih yang lebih seperti hotel apalah gitu. Kita adakan di sana, tapi tetap dengan membawa nama jurusan kita. Saya bukan tidak menjelekkan soal musik gitu. Saya juga senang dengan musik. Tapi yang bisa kita lakukan itu tadi, gitu. Jangan diadakan di sini, tapi di tempat lain. Gitu. Terima kasih. Kita mengucapkan musik. Kalau misalnya saya memberi contoh kasus tentang pengacara, di satu sisi pengacara itu bertugas untuk mendisiplinkan maba, tapi di satu sisi jurusan tidak setuju. Nah, bagaimana kalian melihat situasi ini? Ya, baik. Ketika melihat pengacara gitu, di satu sisi kita membutuhkan yang namanya pengacara gitu, karena dengan adanya pengacara, efektivitas waktu akan lebih terjaga gitu. Nah, di satu sisi kita lihat perubahan yang terjadi di masyarakat ini gitu. Kita lihat perubahan di masyarakat akibat dari adanya globalisasi atau memang divisi ini, banyak juga anak-anak dari pejabat-pejabat Unpad gitu. So, kita harus menyesuaikan juga gitu. Ketika misalnya pengacara atau apapun yang berbau-bau kekerasan sudah ditentang gitu,
kita coba bicarakan lagi gitu. Karena sempat saya berbicara juga dengan Pak Budi MT, Pak bagaimana caranya untuk mendisiplinkan waktu, tapi si mahasiswa barunya itu bisa nurut gitu. Jawabannya pun sama dengan kontrak belajar gitu. Nah, toh kita sudah lakukan kontrak belajar sudah. Hukumannya jadi si mahasiswa baru yang menentukan dengan kontrak belajar itu kita juga sudah melakukan. Kita di situ hanya memfasilitasi. Nah, untuk hal-hal seperti ini kami nggak bisa gitu menentukan sekarang. Kita juga ada konsultasi juga dengan jurusan juga. Baiknya seperti apa? Oke, maunya mahasiswa ya udah pengacara tetap ada gitu dengan kekerasan segala gaya, maksudnya kekerasan mental gitu. Dengan segala itu si mahasiswa baru akan lebih efektif, gitu, akan lebih training waktunya, lebih teratur gitu. Tapi kan kita juga melihat kita lihat fenomena yang terjadi sekarang juga gitu. Jadi kalau untuk masalah pengacara itu saya tidak bisa menentukan sekarang gitu, karena di satu sisi banyak juga yang positif negatifnya gitu. Kalau saya menanggapi masalah pengacara tersebut, kedepannya saya akan berbicarakan ini dengan jurusan, dengan orang-orang jurusan, karena saya akan jelaskan dulu mereka itu tidak melakukan pengawasan dengan baik juga menurut saya. Nanti saya akan lebih jelaskan lagi, karena mereka itu hanya melihat pengacara pada saat pengen hari kelahiran, pada pengen peleburan itu. Jadi emang peleburan itu kita setting untuk marah-marah kepada maba. Jadi mereka kita tuh sebenarnya nggak menggunakan kekerasan, tapi menggunakan ketegasan. Bahkan nanti kita akan bicara kepada jurusan, dan saya juga akan melihat pandangan jurusan bagaimana tentang pengacara. Saya juga ingin mensosialisasikan gimana sih kemauan mahasiswa tentang pengacara ini terhadap jurusan. Jadi kita akan temuin titik temunya pada saat nanti ketika bicara dengan jurusan. Seperti itu aja. Oke, terima kasih. Kira-kira pertanyaan terakhir untuk sesi ini ada lagi? Oke, silakan. Tapi boleh nggak misalnya nanti dijawab terus tanggapan lagi gitu, iya cepat boleh. Sebenarnya ada 3 pertanyaan itu, cuma 2 pertanyaan pendek, 1 pertanyaan lumayan panjang. Langsung menjawab ya, konkret. 160 karakter bisa 140 karakter. Nih, yang pertama itu kalian lebih milih akademik atau organisasi dengan segala konsekuensinya? Langsung jawab. Apa? Akademik karena Tujuan akhir kita kan apa? sekalipun berarti misalnya organisasinya mungkin terbengkalai gitu. Ada studi kasusnya? Nggak, langsung terkait akademik organisasi. Kalau ini saya juga Akademik. Alasannya itu ya, tujuan akhir akademik. Oke, yang satu lagi? Organisasi. Karena menurut saya organisasi itu kayak kita membangun diri, membangun jaringan dengan orang lain. Jadi kayak misalkan tujuan akhir kita kan nyari duit. Jadi kalau misalkan kita punya link keluar kan juga kita bisa dokumentasikan untuk misalkan perusahaan dari teman kita yang pernah kita organisasi tersebut, kita ikut organisasi mereka, kita juga banyak teman, banyak kenalan, jadi banyak pengalaman juga, banyak inspirasi, banyak yang dapat dari organisasi. Tapi nggak boleh tinggal juga sebenarnya, tapi saya lebih condong ke organisasi. jadi organisasi bisa nambah soft skill ya gitu ya, nggak cuma akademik. Oke, terus yang kedua, seberapa besar pengaruh kalian di angkatan kalian sama di KS? Sama, jawabannya singkat, langsung to the point. Besar Di? anggaran sendiri dan KS. Oh gitu. Satu lagi? Menurut saya pengaruh di kelas lumayan besar gitu. Ketika ada suatu pendapat atau diskusi, saya sering menyampaikan suatu pendapat atau komentar. Kemudian di KS saya juga lumayan berpengaruh di himpunan. Oke, sip. Nah, terus kalau nggak salah teman-teman KPU itu udah sempat menghantarkan calon ini ke dekan sama jurusan ya? Oke.
Oke, teman-teman PPU udah nganterin calon ke jurusan. Nah, kalau nggak salah dari di jurusan itu dari angkatan gua udah 2009, mereka udah merekomendasikan tentang perubahan struktur gitu. Perubahan struktur gitu. Nah, pandangan kalian terhadap wacana dan rencana yang emang udah lama dibangun itu gimana? Gitu. Nggak apa-apa ini buat yang ini boleh jauh lebih panjang. Oke. Pendapat saya tentang perubahan yang akan terjadi dari mulai struktur atau apapun, kita sikapi dengan kita lihat dulu gitu, perubahan apa yang akan terjadi ketika kita mengambil satu tindakan. Misalnya ada perubahan dari dekanat, nanti adanya departemen yang wacananya kayak gitu. Nah, untuk perubahan seperti itu kita lihat dulu nih seperti apa, nanti kita obrolkan lagi gitu. Kita ambil sisi positifnya, kita berkembang. Kita juga sebagai himpunan pun harus menyesuaikan gitu dengan keadaan zaman gitu kan. Gak mungkin kita mempertahankan tradisi yang emang ketika sudah tidak bisa bertahan gitu. Tapi berkembang lagi gitu, sedikit demi sedikit kita berkembang gitu. Jangan terus emang boleh mempertahankan tradisi, tetapi ketika harus berkembang ya berkembang gitu. Dan yang di jurusan pun seperti itu gitu. Kita menyesuaikan dulu gitu. Untuk misalnya kasus-kasus yang kemarin kita dibawa ke jurusan, ada salah satu dosen yang meminta kita udah nggak usah ada departemen-departemen, tapi jadikan semuanya UKH gitu. Nah, tanggapan saya adalah kita nggak bisa gitu langsung membuat beberapa UKH sekaligus gitu. Nah, kalau UKH itu kan peminatnya sedikit juga, mungkin sedikit demi sedikit berada minat ketika UKH tersebut sudah punya nama atau punya apa. Nah, kita bangun satu persatu gitu, satu persatu kita bangun. Misalnya yang ini sudah punya nama, kita bangun lagi yang lain gitu. Seperti itu gitu. Jadi nggak bisa langsung kayak gitu. Kalau saya menanggapi himpunan dengan gaya yang dengan intervensi dari jurusan tersebut, menurut saya kita sebagai mahasiswa emang harus fleksibel ya. Kita harus mengikuti perkembangan yang ada dan kita nggak boleh terpaku dengan tradisi yang ada, karena kalau memang tradisi itu tidak bisa dilanjutkan, kenapa tidak kita terus maju. Tetapi untuk masalah UKH yang disarankan oleh jurusan, kita lihat dulu dampak negatif dan dampak positifnya. Kalau misalkan dampak positifnya dari UKH, oke, positif, karena dengan UKH tersebut berarti himpunan itu bisa dibilang tidak gabut lah, karena UKH tersebut genjot. Jadi mereka UKH itu nggak pernah gabut intinya. Jadi mereka selalu bekerja terus dan mereka selalu mengembangkan apa yang ada di UKH tersebut. Tetapi negatifnya, jika UKH dibentuk langsung dibentuk dalam satu baru ini, dalam satu tahun ini kita langsung bentuk beberapa UKH, itu menurut saya sangat tidak efektif, karena peminat UKH itu paling yang banyak kan kayak misalkan minat bakat sama seni. Yang lainnya apa? Pelatihan. Saya yakin sedikit orang yang ingin mengikuti UKH pelatihan. Paling pahlawan mungkin kalau misalkan ya dari tahun itu mungkin masih ada pengikutnya. Jadi dan negatifnya dari UKH akan timbulnya egoisme antar UKH. Jadi bukan untuk mereka itu untuk UKH bukan untuk memajukan hima, tapi untuk berkontribusi terhadap UKH itu sendiri. Dan itu sangat merupakan masalah besar kepada himpunan, dan nggak ada lagi kayak hak atau ketua prerogatif dari ketua himpunan. Jadi hak prerogatif dari ketua UKH tersebut, karena mereka pasti akan lebih cinta atau lebih sayang kepada ketua UKH-nya daripada ketua himpunannya, karena mereka tahu ketua UKH ini yang berkontribusi langsung terhadap UKH tersebut, dan akan bermasalah besar pada saat mubes. Akan gonjot-gonjotan antar UKH, bukan antar lagi sekarang, antar UKH berarti. Itu akan masalah lebih besar lagi karena egoisme antar UKH. Terima kasih. Ada yang menanggapi? Oke, sejauh ini saya paham, saya sependapat itu dengan ya kita harus fleksibel dan harus ikuti zaman gitu kan. Tadi dulunya seperti itu. Cuman ya tolonglah teman-teman di depan nanti juga sambil dipelajari soal student governance, stugo. Nah itu soalnya beberapa tahun belakangan seperti dengar isu kalau ada kalimat ya udahlah nggak usah ada mubes gitu, kayak gitu kan, nggak usah ada mubes. Nah
Sedangkan struktur kepemerintahan, katakanlah pemerintahannya di Hima dan struktur Mubes ini kan itu hal yang penting gitu. Mungkin pandangan negatif melekat saat ini menjadi image bahwa Mubes menjadi sebuah penghakiman ya, penghakiman buat mereka yang habis menjabat gitu. Tapi nggak ke situ arahnya gitu. Mau namanya musyawarah besar atau mungkin namanya kongres atau sidang umum, ya itu evaluasi buat pengurus. Nah, buat yang kurang lebih kayak gitu. Jadi kan kalau teman-teman bantu apa ya, fleksibel buat ikutin zaman, tapi tetap mampu juga nilai-nilai yang emang udah dibangun gitu kan, kayak misalnya nilai-nilai perjuangan, ada tridharma perguruan tinggi gitu-gitu, itu tetap dibangun di lingkungan juga gitu. Nggak cuma bidang akademik aja, kita juga harus bisa berguna masyarakat gitu. Kita juga harus berguna buat diri kita sendiri gitu, tetap dibangun. Nah, pertanyaan saya yang terakhir itu, kalau apa ya, tadi siapa nih namanya? Bina nanya kalau misalnya nggak lolos ya, kalau salah satu dari kalian nggak lolos, kalian bakal gimana? Kalau saya mau nanya, kalau misalnya saya mau, kalau misalnya kalian salah satu itu lolos, yang lolos itu bakal gimana gitu ke calon yang nggak lolos gitu? Maksudnya pasti ada perasaan gak enak dong, ada perasaan gak enak, tapi ada juga satu pihak yang gengsi gitu kan, kayak gitu. Nah itu kalian gimana gitu? Misalnya dalam pembentukan program benar-benar diikut sertakan atau cuma sebagai pelengkap apa gimana gitu? Jadi kan biar fair dong kan, kayak gitu. Terima kasih.